Kalau bicara soal di Palestina sekarang ini kan murni kepentingan imperialismenya. Termasuk Amerika investasi terbesarnya itu dan terbaiknya itu di sana untuk menguasai Timur Tengah. Bentar. Berarti Zionis Israel ini boneka. Iya, bentukan alat politiknya imperialisme itu dia senang membangun peradaban di atas tumpukan mayat manusia, jutaan mayat manusia. Artinya gini, apa yang kita lakukan hanya mentok pada solidaritas, gerakan solidaritas. Bukan hanya solidaritas ya, rakyat Indonesia harus mulai melihat bahwa aset terbesar Amerika juga untuk pendanaan perang itu kan di Indonesia. Kalau memang pemerintah itu punya sikap tegas terhadap isu Palestina misalkan, kan bisa boikot produk Amerika. Harusnya pemerintah Indonesia itu bukan memboikot, tapi mengambil alih. Oke. Mengambil alih perusahaan-perusahaan Amerika kan? Yang ada di Indonesia. Yang ada. Kalau memang kita punya sikap tegas ya. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusril. Enak nih malam ini kayaknya kita mau bicara tentang satu isu yang cukup krusial ya, tentang isu Palestina dan Israel. Tapi saya mau coba bedah isu itu dari perspektif teori revolusi permanen nih kira-kira gini. Ini sama Bung Kobel, teorinya Trotsky. Saya senang banget malam ini bisa bicara lagi sama beliau. Udah hampir 1 bulan ya. Kayaknya masyarakat NTB, masyarakat Indonesia perlu disuplai lagi. Bang Kobel, selamat datang di podcast Bicara Santai, Bang. Selamat Wih, selamat bergabung balik. Sehat, Bang? Sehat dong. Aduh, saya 3 minggu ya, kita nggak podcast. Iya. Ternyata ada isu krusial. Kita banyak melewati momentum-momentum, termasuk momentum-momentum politik. Tapi saya nggak mau bicara politiknya. Ini political global. Politik global, Palestina dan Israel. Palestina dan Israel. Nah ini kan data terbaru tadi, satu rumah sakit. Jadi di situ menampung korban-korban yang sebelumnya terdampak serangan Israel, itu dibombardir. Dan yang meninggal 500 orang. Ini, kalau mayoritas orang Indonesia bilang ini Israel ini biadab. Kalau dari perspektif Abang, ini biadab nggak nih Bang? Ya, kalau bicara soal apa yang terjadi di Palestina dan Israel, itu di luar batas kemanusiaan. Itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Tindakan Israel menyerang secara membabi buta itu sudah di luar peri kemanusiaan. Itu sudah melanggar hak-hak asasi manusia. Lah, itulah yang disurahkan oleh masyarakat dunia hari ini. Iya, ya, bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Indonesia, seluruh masyarakat dunia hari ini juga menyuarakan persoalan gugurnya kemanusiaan di Israel dan Palestina akibat perang yang meletus ini. Ini sebenarnya yang muncul di ruang publik Indonesia bahwa isu Palestina Israel ini ya sebenarnya isu agama Yahudi dan Islam kira-kira versus seperti itu. Islam gitu. Versus Islam kira-kira seperti itu. Kebetulan saya baru rilis soal pandangan kita mengenai peristiwa yang terjadi di Palestina dan Israel ya. Bahwa saya dalam tulisan itu juga mau menjelaskan bahwa ini bukanlah peperangan antara Islam dan Yahudi. Karena yang kita tahu Yahudi dan Islam itu agamanya orang-orang yang tertindas. Lahirnya Yahudi itu kan bangsa yang tertindas. Oke. Kemudian Islam juga adalah bangsa kaum yang tertindas di waktu itu. Lalu bagaimana mungkin kaum tertindas itu saling bermusuhan? Ini kan padahal secara teologis Yahudi, Islam ini kan agama samawi. Iya. Agamanya Ibrahim nih kira-kira. Makanya yang saya lihat itu bahwa peperangan yang terjadi di Timur Tengah antara Zionis dengan Hamas itu adalah salah satu bentuk imperialisme global yang menjadikan agama, derivat agama itu menjadi salah satu alat perjuangan politik bagi imperialisme. Itulah Zionis itu. Jadi seolah-olah agama itu adalah hal yang menjadi umpan di publik global gitu ya?
di masa-masa Perang Dunia Pertama itu kan umat Yahudi itu kan umat yang tertindas di Eropa. Iya, itu. di Eropa, Jerman pada saat itu kira-kira. Di fasis Jerman itu kan menjadikan bangsa Yahudi itu adalah atau kaum Yahudi itu sebagai kaum yang dimusuhi oleh Hitler kan. Iya, iya, iya. Nah, di Inggris juga terjadi hal yang sama. Jadi, ketika masyarakat Yahudi yang cukup tertindas di Eropa pada waktu itu, akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Orang-orang Yahudi ini harus dikumpulkan dan dibangunkan rumahnya. Pemukiman pada saat itu di salah satu wilayah jajahan Inggris. Di salah satu wilayah jajahan Inggris. Iya, iya. Yaitu di Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi daerah Palestina sekarang. Nah, Makanya, kalau bicara soal siapa yang membentuk Israel, ya Inggris. Inggris dan Amerika. nah, Abang melihat ini sebenarnya hanya sebagai alat imperialisme aja berarti. Ini murni Murni alat imperialisme. alat perjuangan politiknya imperialisme untuk menguasai minyak di Timur Tengah, kan gitu. Atau mungkin distribusi senjata dari Amerika ke negara-negara Timur Tengah nih. Iya, karena bicara soal imperialisme itu kan bicara soal kepentingan ekonominya di Timur Tengah. Kepentingan ekonominya itu soal eksploitasi sumber daya alam, minyak, kemudian soal pasar. Oke. Cuman gini. Sebelum ke situ ya, sebelum kita nyentuh isu sumber daya alam, ini Yahudi sama Zionis ini satu paket nggak? Yahudi sama Zionis beda paket. Oke. Jadi kalau di bahasa kita itu kapitalisme untuk mendapat legitimasi dalam eksploitasi, dalam melakukan penjajahan di muka bumi itu, maka dia menggunakan agama, seolah-olah menggunakan agama itu untuk memungkinkan mereka mendapat dukungan dari umat beragama itu. Makanya lahirlah Zionis. Kalau dulu kan Kristen dibelah itu. Ada Kristen Protestan dan Katolik. Ada Katolik ya. Kemudian di Yahudi itu ada Zionis. Itu yang dimunculkan. Oke. Di Islam ada lagi Pan-Islamisme. Iya. Cuman kalau yang di Palestina, Hamas itu bukan bagian dari Islam. Hamas enggak. Itu kan Enggak, maksudnya bukan yang membela kepentingan Islam berarti. apakah Hamas itu juga Pan-Islamisme? Oke. Gitu kan. Jadi ini yang kita lihat itu Hamas itu apakah mewakili perjuangan kalau saya bahasakan itu yang tertindas di dunia ini kan bukan hanya masyarakat Islam. Jadi di Palestina itu bukan hanya umat Islam. Iya, ada Kristiani. Ada Kristiani, ada Yahudi yang berdampingan. Iya. Bahkan di Israel sendiri, orang Yahudi yang memegang teguh ajaran Taurat, itu kan menolak. Termasuk yang terjadi di Amerika kemarin. Iya. Umat-umat Yahudi Amerika juga melakukan demonstrasi. Bukan kemarin, sampai sekarang itu terceos di sana. Umat-umat Yahudi di sana itu kan, ini kan bicara soal kemanusiaan. Okay. Jadi kalau bicara soal kemanusiaan itu kan kita lupa bahwa kita adalah agama kita ini. Okay. Agama saya Islam, agama saya Kristen, tapi kemanusiaan itulah yang tertinggi sekarang. Cuman persoalannya gini, kan publik Indonesia ini kan mudah terprovokatif ya. Karena itu melihat isu ini kan ya umat Islam lah kira-kira seperti itu. Mayoritas yang ada di Palestina itu orang Islam. Melihat isu Palestina ini sama juga melihat bahwa Islam itu ditindas di Timur Tengah. Berarti bukan itu sebenarnya. Lah, emang bangsa kaum Yahudi nggak tertindas? Coba kita belajar lagi sejarahnya itu. Sampai sekarang kan. Yang jadi masalah itu kan Zionis ini kan kelompok elitnya Yahudi. Oke, yang punya kepentingan tadi. Yang punya kepentingan tadi. Jadi dia tidak membawa semangat Taurat atau apa. Semangat Taurat itu tidak ada penaklukan, tidak ada pembantaian kayak yang terjadi sekarang. Nah ini kan berbeda. Termasuk kecenderungan orang-orang Islam itu kan bahwa permusuhan antara Yahudi dan Israel itu memang sudah ditakdirkan. Enggak. Iya, itu yang muncul di publik tuh. Sampai ada yang bilang bahwa kalau Palestina merdeka, kiamat dong. Aneh pandangan-pandangan seperti itu tuh. Jadi nggak melihat kultur apa yang mendasarinya sehingga konflik terjadi di
Timur Tengah sana. Makanya saya ajak Bung Kobel itu untuk melihat isu Palestina ini dari perspektif yang berbeda. Iya. Soalnya kan publik Indonesia tuh ngelihat, oh ini nih persoalan agama ini, Yahudi, Islam gitu kan. Jadi kalau bicara soal di Palestina sekarang ini kan murni kepentingan imperialismenya. Termasuk Amerika investasi terbesarnya itu dan terbaiknya itu di sana untuk menguasai Timur Tengah. Bentar. Berarti Zionis, Israel ini boneka. Iya, bentukan alat politiknya imperialisme. Siapa? Ya Amerika, Inggris, borjuis global lah, borjuis internasional untuk menguasai Timur Tengah, ya dibentuklah kelompok militer seperti itu tuh. Kelompok-kelompok yang mereka semua yang suplai senjata untuk Israel. Teknologi perang itu kan dari mereka. Ya ini masuk akal. Soalnya setiap kali ada konflik Timur Tengah, contohnya seperti yang ada di Syria, Iran, ya, Irak, yang terjadi di Afghanistan, ya, terus yang terjadi terakhir misalkan kayak di Palestina, itu Amerika itu pasang badan paling depan. Iya, karena investasi menurut ini bukan saya nih, katanya Joe Biden itu mengatakan bahwa Israel itu investasi terbaiknya. Di tahun 86 itu sebelum dia jauh hari sebelum dia jadi presiden, Joe Biden mengatakan bahwa Israel itu adalah aset terbesar Amerika dengan investasi $3 billion. Wow, saya tangkap poinnya. Cuman gini, kalau kan saya mau lihat isu ini kan dari perspektif yang berbeda, kemudian dari perspektif globalnya. Kalau di Timur Tengah ada Israel yang dipasang. Ada Israel. Kan? Kalau di Asia Pasifik? Di Asia Pasifik sekarang. Ya, kira-kira siapa? Sekarang itu di Taiwan itu. Amerika itu. Taiwan. Kalau di Eropa Timur, konfliknya dengan Rusia sekarang itu di Ukraina. Oh, Ukraina itu termasuk boneka dari Amerika. Imperialisme global, borjuis global. Iya, peperangan di Ukraina itu juga peperangan imperialisme. Jadi sekarang itu kan peperangan yang terjadi itu adalah perang antar modal, kekuatan modal internasional untuk memperebutkan alat-alat untuk memperebutkan sumber daya ekonomi itu. Akhirnya yang saya mau katakan itu adalah perang imperialisme dia akan berhenti setelah mereka membagi wilayah kekuasaan itu berdasarkan kepentingan modalnya. Itu aja sih. Sesederhana itu sebenarnya. Umat Islam, umat Kristiani, umat Yahudi, dan apapun umat agama di dunia ini kan dijadikan komoditas bagi mereka. Kan tadi itu kan dari sisi warga negara. Masyarakat Indonesia melihat bahwa isu Palestina Israel ini adalah isu agama. Karena mayoritas kita ya, ini udah kayak hilang nih kemanusiaannya nih. Gitu kan, walaupun nanti kemanusiaannya menumpang gitu kan. Tapi yang paling terpolarisasi itu adalah isu agama. Iya, betul. Nah, harusnya itu negara itu berperan seperti apa? Ini saya mau nanya nih, peran negara harusnya Indonesia dengan politik bebas aktif. Emang Indonesia punya sikap? Indonesia kan bekerja sama dengan imperialisme. Indonesia rejim borjuis kan? Di Indonesia itu kan rejim borjuis. Artinya ya isu ini hanya jadi bola liar aja. Peran negara hampir hilang. Ya negara nggak punya kekuatan untuk mengintervensi di sana ya. Sebab kalau kita lihat Indonesia ini kan aliran modal yang masuk di Indonesia itu didominasi sama aliran modal dari mana? Dan devisa kita itu menggunakan apa? Cadangan devisanya. Iya. Dolar kan? Maka dia nurut dong sama dolar. Nurut dong sama yang punya dolar. Iya, imperialisme. Dia nurut sama dolar. Apapun kata tuannya pemilik dolar, ya itu yang diikuti sama rejim borjuis boneka. Komparador. Oh, itu. Rejim komparador kalau di Indonesia ini kan. Amin. Siapa? Anies Caimin, Prabowo dengan bla bla bla. Gibran. Ya. Mau Gibran kampret atau apalah itu. Terus Ganjar dengan Mahfud MD itu kan mereka yang rejim komparador aja. Memang mereka punya kapasitas apa untuk? Iya ya gini sih maksudnya Bang. Contoh seperti Turki itu tegas. Rusia
itu bahkan itu berani ngeluarin statement-statement keras gitu. Indonesia itu sebenarnya punya nilai tawar gitu kan, karena negara Muslim Mayoritas Muslim terbesar di dunia kan di dunia di Indonesia. Kemudian juga kita punya konsep politik bebas aktif. Jadi kita bisa geraknya bebas, nggak terikat sama siapapun. Tapi itu nggak dimanfaatin ya. Ya, bukan malah dimanfaatin, karena kan Indonesia melihat peluang bisnis. Rezim borjuis di Indonesia itu kan melihat apa yang terjadi di dunia hari ini kan sebagai peluang bisnisnya. Oke. Itu. Misalnya kayak kemarin statementnya Jokowi. Ini statementnya Jokowi ini. Apa yang terjadi di Palestina bukan kemanusiaan itu yang dipertimbangkan, tapi krisis energi yang dipertimbangkan. Iya juga ya kalau kita analisis. Lah, Jokowi mau ngapain? Dia kan berbicara bagaimana mendapat uang yang banyak aja sih. Nah, ini kacau nih, kacau. Kacau kan? Kacau. Nah, akhirnya rakyat Indonesia ini kan di tengah kebelingeran pemimpin mengambil langkah melihat situasi politik global yang memanas, rakyat Indonesia ya udah masing-masing mengambil sikap, memberi dukungan moral secara logistik, kumpulin dana untuk nyumbang ke Palestina. Kita sepakat dulu nih, kalau yang terjadi di Palestina ya kita nggak boleh kita benarkan kan. Pembantaian secara kemanusiaan nggak bisa dibenarkan. Tapi melihat isu Palestina dan Israel ini yang harus diluruskan. Iya. Bukan semata-mata persoalan agama, ini persoalan kepentingan kapital berarti. Imperialisme itu dia senang membangun peradaban di atas tumpukan mayat manusia, jutaan mayat manusia. Ada adigiumnya tuh. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang dingin bahkan. Perang Dingin, Ya. berapa juta manusia untuk mereka membagi wilayah. Kan itu aja sih. Yang menang perang dapat wilayah. Yang kalah perang. Yang kalah perang jadi cecunguk. Kayak Jerman kan kalah perang di Perang Dunia Pertama ya jadi cecunguk. Terus gimana Indonesia nggak pernah menang perang, ngusir penjajah? Nggak Makanya jadi cecunguk sekarang. Jadi cecunguk saja. Dan memang dalam konflik yang berlatar belakang militer dimanapun itu adalah konflik elit. Jadi kalau konflik antara rakyat dengan penindas dengan tertindas itu konfliknya nggak seperti itu. Harusnya apa yang harus dilakukan oleh negara? Wah, biar kita punya konklusi yang enak nih. Rakyat Indonesia harus mulai melihat bahwa aset terbesar Amerika juga untuk pendanaan perang itu kan di Indonesia. Maksud saya gini Bang, kalau memang pemerintah itu punya sikap tegas terhadap isu Palestina misalkan, kan bisa boykot produk Amerika. Bukan di Pemerintah maksudnya. Iya, harusnya pemerintah Indonesia itu bukan memboikot, tapi mengambil alih. Oke. Mengambil alih perusahaan-perusahaan Amerika kan? Yang ada di Indonesia. Yang ada. Kalau memang kita punya sikap tegas ya. Iya, misalnya di timur sana ada Freeport, ada Krakatau Steel, Iya. ada perusahaan hotel miliknya Trump di Bali. Aset-aset vital yang dikuasai oleh misalnya tambang Newmont Nusa Tenggara, kemudian Newmont di Sulawesi, itu kan yang kuasai Amerika semua. Kemudian perusahaan tambang di Maluku sekarang investor terbesarnya kalau nggak Cina itu di Amerika. Artinya untuk melemahkan negara yang mendukung perang hari ini ya dengan cara mengambil alih kekuatan ekonominya itu. Makanya di tulisan terakhir saya itu harusnya perjuangan rakyat Indonesia itu adalah untuk merampas itu. Bukan hanya sekedar solidaritas. Bukan hanya bersolidaritas. Bawa bendera, kibarin bendera Palestina. Ya, bayangin gini, uranium untuk perang itu dari mana? Di Indonesia. Berarti pesannya Abang ya. Ya. Konflik yang ada di Timur Tengah, matinya orang-orang Palestina itu salah satu sumbangsihnya orang Indonesia. Sumbangsihnya di Indonesia. Indonesia menyumbang untuk itu. Menyumbang untuk perang. Karena Indonesia menyediakan sumber daya alamnya untuk kepentingan imperialisme. Oke. Ini masuk banget ya. Saya sih di poin terakhir ini, ya harusnya Indonesia punya posisi tawar yang strategis untuk melihat isu global ini. Ya minimal ikut serta dalam perdamaian dunia itu ya punya sikap tegas ya.
Revolusinya permanen. Itu dari sisi ini. Tapi saya nggak, oke, ini mungkin jadi sampel. Iya. Tapi memang arahan perjuangan rakyat itu kan harusnya dia berbicara pada pengambil alihan aset-aset itu, atau bahasa kita itu nasionalisasi aset. Nasionalisasi aset. Nasionalisasi aset itu diambil alih oleh negara atau diserahkan ke rakyat untuk mengelolanya. Oke lah. Kira-kira udah itu konklusi kita ya. Udah, nanti kan banyak lagi. Kan? Nanti banyak lagi. Ya kita sih berharap bahwa isu Palestina, isu Israel ini ya berhenti, segera selesai. Ya walaupun agak sulit dan mungkin nggak mungkin karena imperialisme terus punya kepentingan. Tapi kita harapin bahwa kemanusiaan itu terus terjaga. Dan saya juga dan beberapa teman-teman itu kan menyerukan agar stop peperangan. Hentikan peperangan. Hentikan peperangan. Karena peperangan itu hanya melahirkan kemiskinan, penderitaan yang berkepanjangan. Iya, dan yang diuntungkan hanya mereka yang hanya pebisnis, hanya kelas berjuisnya yang diuntungkan. Oke lah teman-teman semua, thank you Bang Kobel. Sama-sama. Makasih banyak. Asik. Mudah-mudahan kita nggak menjadi masalah ya podcast kita, soalnya ini lawan arus nih, beda sama orang-orang yang lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke lah teman-teman, saya Yusril Zamahendra bersama Bang Kobel. Bang, thank you Bang. Yuk. Yap, makasih banyak. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.